Salam, perkenalkan nama saya Bobi Zemilik, NIM 23320007, Prodi PDKN, kelas A, dengan mengambil mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kali ini saya akan membuat video presentasi tugas kedua dengan evaluasi pembelajaran. Yaitu dengan pokok materi, ada materi. Yang pertama yaitu bagaimana guru menetapkan materi evaluasi hasil belajar. Yaitu penetapan materi evaluasi hasil belajar. Yang pertama menurut publikasi ilmiah atau menurut jurnal, buku, dan sumber yang lain. Ada menurut ahli, yaitu Brown 2004, menyatakan bahwa penetapan materi evaluasi hasil belajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang hendak dicapai. Guru perlu menekankan indikator yang spesifik, terstruktur, dan terarah, sehingga materi evaluasi benar-benar menggambarkan capaian kompetensi para siswa. Yang berikut yaitu hasil observasi atau wawancara dari guru. Berdasarkan wawancara, guru menentukan materi evaluasi dengan yaitu yang pertama merujuk pada kompetensi dasar, bisa berupa kurikulum mereka atau kurikulum 2015 atau capaian penilaian dengan kurikulum mereka. Yang berikut memprioritaskan materi yang dianggap esensial seperti konsep dasar atau kemampuan inti pada materi. Yang berikut mempertimbangkan kesiapan siswa dengan tingkat kesulitan pada setiap materi yang diambil. Berikut mengambil poin penting dari atau menurut azar sebagai acuan atau dasar untuk menentukan materi yang masuk sebagai ranah penilaian. Analisis atau teori atau praktik, yaitu praktik guru sejalan dengan teori Brown karena materi evaluasi memang dipilih berdasarkan kompetensi atau tujuan pembelajaran. Namun, guru terkadang masih menyesuaikan materi dengan kondisi kelas atau waktu, bukan semata berdasarkan dengan indikator atau kompetensi. Baik, materi kedua, bagaimana guru menyusun instrumen atau alat evaluasi hasil belajar. Penyusunan instrumen atau alat evaluasi menurut publikasi ilmiah yaitu NICO atau Broadhart menjelaskan bahwa instrumen evaluasi harus memenuhi dua syarat utama, yaitu validitas atau mengukur apa yang harus diukur. Yang kedua, realitas atau memberikan hasil yang konsisten. Instrumen dapat berupa tertulis, observasi, penilaian proyek, portofolio, atau rubrik assessment yang dikembangkan berdasarkan kisi-kisi yang jelas. Yang berikut, menurut observasi atau wawancara guru menyusun instrumen evaluasi dengan membuat kisi-kisi soal sebelum tes, menggunakan berbagai instrumen seperti pilihan ganda, esai, penilaian performa, dan lemparan observasi. Menghadapi contoh instrumen dari MDMT atau sumber resmi lainnya, menyelaraskan soal dengan indikator pembelajaran pada modul ajar. Analisis teori atau praktik guru menunjukkan upaya memastikan validitas atau melalui kisi-kisi dan realitas melalui keseragaman evaluasi. Namun, pengujian realitas formal yang dilakukan sehingga konsisten instrumen selalu terstruktur secara ilmiah. Yang berikut yang ketiga, bagaimana guru mengukur hasil belajar siswa. Pengukuran hasil belajar siswa menurut
terstandar, dan selaras dengan indikator pembelajaran. Teknik pengukuran dapat meliputi beberapa contoh. Yang pertama bisa berupa tes tertulis, observasi langsung di lapangan, penilaian portofolio atau kinerja tugas atau proyek yang diberikan. Pengukuran dilakukan menggambarkan tingkat pencapaian siswa secara kuantitatif. Yang ketiga itu menurut hasil observasi atau wawancara guru melakukan pengukuran dengan cara atau dalam poin penting, yaitu memberikan skor sesuai dengan pedoman penilaian dalam rumit atau kunci jawaban. Berikut menggunakan KKN sebagai batas ketuntasan belajar. Berikut mengolah nilai menggunakan aplikasi atau format tabel. Berikut membandingkan hasil pengukuran yang indikator ditetapkan sebelumnya. Analisis teori dan praktik. Praktik pengukuran sudah cukup objektif karena guru menggunakan rumit dan kunci jawaban. Namun objektivitas masih terpengaruhi subjektivitas guru pada beberapa penilaian kinerja, terutama jika rumit belum sangat terlihat. Materi yang keempat, bagaimana guru menilai hasil belajar siswa? Misalnya dengan materi yang ketiga, tapi penilaian hasil belajar siswa menurut publikasi ilmiah. Menurut MC Mila 2017 menjelaskan bahwa penilaian harus holistik dan berimbang, meliputi tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu, penilaian harus memerlukan formatis atau proses dan sumatif atau hasil akhir. Selain itu, penilaian harus memerlukan penilaian yang tadi formatif dan simulatif. Hasil observasi atau wawancara guru dalam praktiknya itu guru mengelola nilai berbagai sumber, tugas ulangan, tugas harian, proyek, observasi sikap, dan ujian akhir. Menggabungkan penilaian formatif, tugas, latihan, dan sumatif atau ujian. Dan berikut memberikan umpan balik secara lisan maupun tertulis kepada siswa. Analisis teori atau praktik, guru sudah menetapkan prinsip penilaian, menyusun menyeluruh seperti yang disarankan MC Mila. Namun bobot penilaian dan efektif dan psikomotor terkadang belum konsisten, terutama pada pembelajaran non praktik. Yang kelima, bagaimana guru mengevaluasi atau merancang perbaikan hasil belajar. Mengevaluasi atau merancang perbaikan hasil belajar menurut publikasi ini, yaitu menurut Beck dan William 1998, menekankan pentingnya evaluasi yang berkelanjutan untuk merancang sebuah strategi perbaikan remedial dan pengayaan. Atau guru harus memberikan umpan balik yang spesifik, konstruktif, dan mendorong siswa memperbaiki kesalahan. Evaluasi ini memfasilitasi asesmen for learning. Menurut observasi atau wawancara guru melakukan perbaikan belajar dengan cara memberikan program remedial bagi siswa yang belum tuntas, menyediakan pengayaan untuk siswa yang sudah melampaui kompetensi, dan memberikan umpan balik pada hasil tes atau tugas secara langsung. Analisis teori dan praktik guru sudah sesuai dengan teori Beck dan William, karena remedial dan pengayaan dilakukan sesuai dengan evaluasi pembelajaran. Namun untuk umpan balik tertulis masih jarang diberikan secara sistematis, sehingga belum semua siswa mendapatkan dokumentasi atau perbaikan yang jelas. Yang keenam, bagaimana guru menyusun laporan hasil belajar siswa. Penyusunan laporan hasil belajar siswa menurut publikasi ilmiah, menurut Andrade 2010 menegaskan bahwa
laporan harus belajar, harus lengkap, informatif, mudah dipahami, menyajikan data analisis, dan rekomendasi penggunaan grafik dan tabel untuk membantu pihak. Berikut menyajikan data analisis dan rekomendasi penggunaan grafik dan tabel untuk membantu pihak sekolah dan orang tua untuk mengetahui perkembangan pada peserta didik siswa atau siswi. Hasil observasi wawancara guru yang sudah pernah belajar melalui atau poin menggunakan aplikasi yang otomatis mengelola menyertakan deskripsi capaian pembelajaran sesuai format kurikulum yang diambil, memberikan catatan perkembangan siswa kepada orang tua agar bisa mengetahui perkembangan pada siswa. Terakhir, menyusun laporan secara periodik atau tengah semester dan nilai akhir semester. Analisis teori dan praktik, laporan guru sudah informatif sesuai dengan teori antara lain. Namun visualisasi data seperti grafik perkembangan belum digunakan secara optimal karena terbatasnya fitur aplikasi sekolah. Dengan melalui itu ada program-program dari pemerintah bisa melalui akademik atau apa bisa memberikan penilaian secara tidak langsung maupun langsung. Baik, itu mungkin penjelasan materi dari saya, presentasi dari saya. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin tidak lengkap, saya mohon maaf. Saya selalu mengunjungi diri. Terima kasih dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.